Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rehan Fadilah akan membahas basic komputer di pertemuan 9 ini ya. Uh, oke, di sini ada beberapa materi. Nah, yang pertama adalah bagian komputer. Bagian komputer itu adalah input, adalah seperti masukan, dan ada output, keluaran. Nah, yang ketiga itu adalah CPU. Yang keempat adalah microprocessor. Nah, di keempat ini kita akan jelaskan satu persatu ya. Nah, input dan output itu adalah hardware dan software. Nah, pengertian dan fungsi dan contohnya akan saya jelaskan. Nah, pertama hardware. Hardware pengertiannya komponen perangkat keras yang terdapat pada suatu perangkat komputer. Fungsi hardware sendiri adalah sebagai media pengolah data yang diinput oleh operator. Nah, terus fungsi dari segi fungsinya menjadi terbagi 3 jenis, yaitu masukan, pemrosesan, serta keluaran output. Itu bagian dari hardware. Nah, selanjutnya bagian dari software. Pengertian software adalah perangkat lunak. Istilah ini digunakan untuk data yang telah diformat atau disimpan ke dalam media penyimpanan dalam sebuah digital. Berbagai macam pemrograman yang terinstal di dalam perangkat komputer juga termasuk kategori software. Nah, fungsi software itu apa sih? Sebagai pendukung dari perangkat keras yang terdapat pada komputer, operator menggunakan software untuk memberikan instruksi kepada hardware agar dapat bekerja sesuai permintaan operator. Nah, oke. Kita ke bagian selanjutnya, itu adalah CPU. CPU terbagi menjadi 3. Ada CU, Control Unit, yaitu merupakan komponen pengendali pada prosesor yang berfungsi untuk mengatur semua peralatan yang ada pada sistem komputer. CPU juga mengatur kapan alat input menerima dan mengolah data serta menampilkan proses pada alat output. Yang kedua adalah ALU, Arithmetic Logical Unit, merupakan komponen prosesor yang berfungsi untuk melakukan semua perhitungan baik aritmatika atau logika yang terjadi sesuai dengan instruksi pemrograman. Itu bagian dari ALU. Nah, yang ketiga adalah MU atau Memory Unit, merupakan peralatan penyimpanan kecil yang mempunyai akses cukup tinggi dan berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi dari prosesor yang sedang diproses. Nah, oke, sekarang membahas yang keempat dari materi. Microprocessor adalah sebuah chip yang di dalamnya terkandung rangkaian ALU, rangkaian CU, dan kumpulan register-register. Microprocessor disebut juga dengan CPU yang digunakan sebagai otak atau pengolah utama dalam sebuah komputer. Nah, di situ adalah fungsi-fungsinya: mengambil instruksi dari data memori, memindahkan data dari dan ke memori, mengirim sinyal kendali dan melayani sinyal instruksi, menyediakan waktu dan siklus kerja sistem microprocessor, mengerjakan operasi logika dan aritmatika. Oke, demikian dari penjelasan saya. Terima kasih.